Sejarah pertempuran besar Yunani dan Persia. Terdapat kekeliruan antara legenda dan fakta sejarah. Pertarungan Thermopylae merupakan pertempuran yang terkenal di mana pasukan Spartan dan ribuan prajurit dari negara-negara Yunani lainnya melawan Persia. Pertempuran ini terjadi selama 3 hari pada tahun 480 sebelum Masehi dan merupakan bagian dari invasi Persia kedua ke Yunani yang dipimpin oleh Xerxes yang Agung. Pasukan Yunani memilih celah sempit Thermopylae sebagai lokasi pertempuran secara strategis, dan berhasil menahan pasukan Persia selama 2 hari sebelum Persia menemukan rute alternatif dan mampu mengepung mereka. Meskipun berlangsung singkat, pertempuran ini memiliki banyak fakta menarik. 1. Penyebab utama pertempuran bermula dari pemberontakan Ionian. Kota-kota di wilayah Ionia di Turki modern yang merupakan bagian dari Yunani berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Persia sejak tahun 547 sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 499 sebelum Masehi, terjadi pemberontakan oleh orang-orang Yunani di wilayah tersebut yang dikenal sebagai pemberontakan Ionia. Menurut laporan Lernodo Newtonic, selama pemberontakan, terjadi pembakaran di berbagai wilayah oleh orang-orang Yunani. Pemberontakan tersebut akhirnya diredakan oleh Persia, tetapi Raja Kekaisaran Persia saat itu bersumpah untuk menghukum mereka yang terlibat di dalamnya. Hal ini mengakibatkan invasi Persia pertama ke Yunani pada 492 sebelum Masehi, yang melibatkan pertempuran maraton, di mana orang-orang Yunani berhasil mengalahkan lebih banyak tentara Persia. 2. Kekaisaran Persia adalah yang terbesar dalam sejarah kuno. Anak dari Darius pertama, yakni Xerxes pertama atau dikenal dengan Xerxes the Great, menjadi penguasa Kekaisaran Persia pada tahun 486 sebelum Masehi. Selama masa pemerintahannya, ia merencanakan serangan besar-besaran ke Yunani untuk membalas kekalahan Persia dalam pemberontakan Ionia dan pertempuran Marathon. Pada saat itu, Kekaisaran Persia merupakan kekaisaran terluas dalam sejarah kuno yang membentang dari Sungai Indus di Asia hingga Sungai Nil di Afrika. Xerxes memanfaatkan sumber daya yang besar ini untuk mengumpulkan pasukan, membangun kapal, dan membeli persediaan untuk invasinya ke Yunani. 3. Permainan angka. Salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi tentang pertempuran Thermopylae adalah mengenai jumlah pasukan yang terlibat dalam pertempuran tersebut. Banyak yang percaya bahwa pertempuran ini melibatkan 300 prajurit Sparta yang berhadapan dengan lebih dari 1 juta tentara Persia. Namun, angka ini sebenarnya dibesar-besarkan berdasarkan catatan sejarah yang tidak akurat, sensasionalisme budaya populer modern, dan juga romantisme. Menurut Realm of History, pada sekitar tahun 480 sebelum Masehi, Sparta memiliki lebih dari 8.000 warga dewasa yang dapat diandalkan untuk bertempur. Namun, secara historis, mereka tidak dapat mengirimkan seluruh pasukan mereka ke pertempuran Thermopylae karena beberapa alasan seperti agama dan Olimpiade Panhelenik. Berapa banyak orang yang terlibat dari masing-masing pihak dalam pertemuan luar biasa ini? Pihak Yunani melibatkan sekitar 5.200 orang, termasuk lebih dari 1.000 Prioikoi, Mantinins, Thegins, Arkadian, Corinthians, Thespians, dan bahkan Thebans, bersama dengan kelompok Peloponnesia lainnya. Sejarawan modern juga percaya bahwa Helot ikut serta dalam susunan pasukan ini, sehingga jumlah total pasukan Yunani mencapai lebih dari 7.000 orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa logistik akan menjadi kendala apabila Persia membawa terlalu banyak orang. Oleh karena itu, angka 1 juta adalah sangat berlebihan. Berdasarkan ilmu pengetahuan modern, Persia mampu membawa sekitar 260.000 orang dalam 1.300 trireme mereka. Namun, hanya segelintir dari mereka yang merupakan tentara sejati, sedangkan yang lain bertugas sebagai pendayung, pengangkut barang, dan pengikut kam. Kisaran jumlah tentara Persia yang masuk akal dalam pertempuran Thermopylae adalah antara 80.000 hingga 100.000 orang. 4. Celah Thermopylae. Menurut World History, saat berita tentang penyerang mencapai Yunani awalnya mengirim 10.000 hoplites untuk mempertahankan posisi di lembah Tempe dekat Gunung Olympus, tetapi mereka akhirnya mundur. Kemudian, setelah diskusi dan kompromi antara negara kota Yunani, pasukan gabungan yang terdiri dari sekitar 6.000 hingga 7.000 orang dikirim untuk mempertahankan celah di Thermopylae,
tempat yang harus dilalui pasukan Persia untuk memasuki daratan Yunani. Keterbatasan pasukan pertahanan ini sebenarnya disebabkan oleh keengganan beberapa bagian Yunani untuk mengerahkan pasukan karena berbagai alasan, termasuk alasan agama. Tidak hanya pasukan darat, Yunani juga mengirim armada kapal perang trireme yang berada di lepas pantai Artemision di pantai utara Ebu. Mereka mengumpulkan lebih dari 300 trireme untuk mencegah armada Persia berlayar ke pesisir pedalaman Lokris dan Buotia. Awalnya, Raja Persia dengan sekitar 80.000 tentara menunggu selama 4 hari dengan harapan orang Yunani akan melarikan diri karena panik. Namun, melihat orang-orang Yunani mempertahankan posisi mereka, Xerxes mengirim utusan untuk menawarkan kesempatan terakhir kepada Yunani untuk menyerah tanpa pertumpahan darah. Tidak ingin menyerah, akhirnya pertempuran antara Yunani dan Persia dimulai. 5. Hoplites vs Pemanah. Persia dan Yunani memiliki pendekatan perang yang berbeda. Menurut World History, Persia lebih suka menyerang dari jarak jauh dengan menggunakan pemanah dan kemudian mengirim serangan kavaleri. Sedangkan Yunani lebih suka menggunakan hoplites dengan lapis baja berat yang membentuk formasi padat yang disebut palankes, di mana setiap orang membawa perisai bundar berat yang terbuat dari perunggu dan bertempur dalam jarak dekat menggunakan tombak dan pedang. Meskipun taktik Persia untuk menyerang dengan anak panah terlihat menakjubkan, namun tidak efektif melawan hoplite dengan lapis baja perunggu. Di sisi lain, pasukan Yunani lebih unggul dalam pertempuran jarak dekat, dengan tombak yang lebih panjang, pedang yang lebih berat, baju besi yang lebih baik, dan formasi palankes yang ketat. Sementara Yunani siap untuk pertempuran jarak dekat, Persia lebih cenderung berusaha untuk menjaga jarak mereka. 6. Strategi terakhir. Mengetahui kelemahan posisi Yunani dalam pertempuran, Leonidas kembali membuat keputusan taktis yang memaksa mereka untuk membuat pertahanan terakhir. Meskipun ada pilihan untuk menarik seluruh pasukan Yunani, ini bukanlah tindakan terbaik mengingat kavaleri Persia bisa dengan mudah mengejar mereka. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mundur perlahan-lahan. Bagi Leonidas, yang terpenting adalah menyelamatkan sebanyak mungkin pasukan pertahanan dengan tindakan barisan belakang. Ini memungkinkan sebagian besar tentara Yunani yang bertahan untuk melarikan diri dari cengkeraman Xerxes di pertempuran Thermopylae. 7. Beberapa perbedaan antara sejarah dan legenda. Dikutip dari Realm of History, berbeda dengan kepercayaan populer bahwa hanya 300 prajurit Spartan yang terlibat dalam pertempuran Thermopylae, Leonidas sebenarnya memimpin ribuan prajurit. Tidak hanya itu, Leonidas juga memerintahkan barisan belakang untuk maju ke wilayah yang lebih luas. Daripada hanya mengisi celah sempit yang biasa dijaga karena ia menyadari bahwa posisi mereka sekarang lebih rentan terhadap serangan musuh dari belakang. Mengerti akan keadaan darurat, Leonidas memerintahkan anak buahnya untuk berlari dalam beberapa meter terakhir sehingga sulit bagi pemanah Persia untuk menyerang mereka. Ketika pertempuran jarak dekat terjadi bentrokan yang sengit dan mengakibatkan lebih banyak korban dari pihak Persia. Sayangnya, pertarungan dekat ini mengakibatkan Leonidas meninggal. Akhirnya, tentara Yunani memilih untuk mundur ke lembah sempit. Dengan demikian, pertempuran Thermopylae berakhir dengan kemenangan bagi Persia. Pada intinya, terdapat beberapa kesalahan dalam cerita yang beredar dan fakta pertempuran Thermopylae. Pertempuran tersebut tidak hanya melibatkan 300 prajurit Sparta melawan 1 juta pasukan Persia, tetapi juga menunjukkan keberanian pasukan Yunani yang berjuang melawan Persia, meskipun kalah dalam jumlah.